Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 144. Raden Dirasanu memasuki kamar tahanan itu dan tersenyum ramah kepada Ratna Manohara yang bangkit dari tempat duduknya menyambut kedatangan pangeran itu. Akan tetapi dari sinar mata pangeran itu, Ratna dapat mengetahui pemuda itu sedang gelisah. Diajeng Ratna Manohara, aku tidak akan berpanjang kata karena keadaannya gawat dan mendesak. Singkatnya, mereka semua menghendaki agar Andika dihukum. Akan tetapi jangan khawatir, aku akan membela dan melindungimu. Mari, Diajeng, kita harus pergi sekarang sebelum mereka bertindak. Ratna Manohara memang ingin sekali melarikan diri dari tempat tahanan itu, maka mendengar ucapan pangeran itu, ia segera bangkit. Ini pedangmu yang disita seorang prajurit. Gadis itu girang menerima pedangnya dan ia lalu mengikuti pemuda itu keluar dari kamar tahanan. Di depan pintu rumah tahanan itu, belasan orang prajurit menghadang dan memandang dengan mata terbelalak. Akan tetapi Pangeran Dirasanu membentak. Mau apa kalian? Hayo minggir. Tentu saja para prajurit itu tidak ada yang berani menghalangi Raden Dirasanu. Mereka minggir dan beberapa orang di antara mereka segera memberi kabar kepada pimpinan mereka. Akan tetapi, para perwira Blambangan juga tidak ada yang berani menentang Dirasanu, maka banyak prajurit yang berada di luar rumah tahanan itu hanya dapat memandang dengan bengong ketika Dirasanu dengan keris di tangan mengawal Ratna Manohara yang juga memegang pedangnya, siap melakukan perlawanan. Raden Dirasanu mengajak Ratna Manohara menuju ke kandang kuda karena dia hendak menjak gadis itu melarikan diri keluar dari kota Kadipaten dengan menunggang kuda. Para petugas di kandang kuda tentu saja juga tidak ada yang berani menghalangi Dirasanu yang memilih 2 ekor kuda terbaik bersama Ratna. Akan tetapi ketika mereka menuntun 2 ekor kuda itu keluar dari bangunan kuda, mereka dihadang Bagawan Kalasrenggi, Tejakasmala, dan Raden Setyabrata yang datang setelah menerima laporan beberapa orang perwira. Melihat mereka, tentu saja Ratna Manohara terkejut dan maklum bahwa ia menghadapi bahaya besar. Tak mungkin ia dapat menandingi 3 orang tokoh yang sakti mandraguna itu. Akan tetapi, Raden Dirasanu melepaskan tali kekang kudanya dan berdiri di depan Ratna dengan sikap melindungi. Paman Bagawan, saya minta agar semua minggir jangan menghalangi kami berdua. Raden Dirasanu, Angger, ingatlah bahwa gadis ini adalah musuh kita. Tidak, Paman. Andika sekalian boleh menganggap ia sebagai musuh, akan tetapi saya tidak menanggapnya sebagai musuh. Saya tidak ingin ia dijadikan tawanan. Berkata Dirasanu dengan sikap tegas dan gagah. Adimas Pangeran Dirasanu, mengapa Andika bersikap begini? Bagaimana mungkin Andika kini bahkan membela pihak musuh? Apakah itu tidak bertentangan dengan kedudukan Andika sebagai seorang pangeran Kadipaten Blambangan? Kata Tejakasmala mengingatkan. Kakang Tejakasmala, Andika agaknya lupa akan pesan dan nasihat guru kita. Bukankah beliau berpesan agar kita dalam membela kerajaan Blambangan tidak melakukan perbuatan yang jahat? Diajeng Ratna Manohara ini datang bukan sebagai musuh Blambangan, melainkan hendak membalas pengkhianatan paman gurunya, Kisarwatama. Akan tetapi mengapa ia ditangkap dan ditawan? Tidak, ia harus dibebaskan. Hahaha, tidak semudah itu. Tiba-tiba Satyabrata tertawa dan berkata lantang. Akulah yang menangkapnya, maka gadis ini menjadi hak milikku. Berikan ia kepadaku, Raden Dirasanu. Tidak. Kalau Andika sekalian memaksa hendak menangkap Diajeng Ratna Manohara, kalian langkahi dulu mayatku. Raden Virasanu menantang. Siapapun tidak boleh menghalangi Adimas Dirasanu. Yang hendak menghalangi harus berhadapan dulu dengan aku. Tiba-tiba terdengar bentakan itu dan muncullah Raden Dirasani bersama Niken Darmini. Juga pangeran ini sudah memegang kerisnya dan Niken Darmini memegang sabuk merah dan kerisnya, mereka siap untuk berkelahi dan kini mereka berdua berdiri di samping Dirasanu dan Ratna Manohara. Kiranya tadi Niken Darmini melapor kepada Dirasani dan membujuk pangeran itu untuk membela Dirasanu dan Ratna Manohara. 2 pasang orang muda itu siap melawan dengan sikap gagah. Tentu saja semua orang meragu dan bingung karena yang memberontak itu adalah pangeran kembar putra sang Adipati Blambangan. Kembali Satyabrata tertawa.
Hahaha, apa sih sulitnya menangkap gadis itu tanpa harus melangkahi mayat sepasang pangeran? Biar aku yang menangkapnya. Akan tetapi sebelum Raden Satyabrata bergerak, terdengar dari belakang suara yang berwibawa. Mundur semua. Ketika semua orang mengenal bahwa yang membentak itu adalah Sang Adipati Santaguna Alit sendiri, maka semua lalu mundur memberi jalan. Satyabrata sendiri, walaupun dengan senyum sinis, tetap saja harus mundur. Kini Sang Adipati Belambangan melangkah maju menghampiri dua orang puteranya. Dirasani dan Dirasanu, apa yang kalian lakukan ini? Apakah kalian kedua orang putraku hendak berkhianat kepada kerajaan kita sendiri? Sama sekali tidak, Kanjeng Rama. Kata Dirasani yang lebih pandai bicara dibandingkan adik kembarnya yang lebih pendiam. Adimas Dirasanu hanya ingin melindungi Ratna Manohara karena dia mencinta gadis itu seperti saya mencinta Niken Darmini. Sang Adipati menghela napas panjang, termenung sejenak lalu berkata, "Baiklah. Akan tetapi bawa kedua orang gadis ini keluar dari Kadipaten Belambangan agar kelak mereka tidak secara diam menjadi mata-mata Mataram." Raden Dirasani lalu menuntun kudanya, diikuti Ratna Manohara yang juga menuntun kudanya. Pada saat itu, Raden Dirasani juga memasuki kandang kuda dan menuntun keluar seekor kuda, diikuti pula oleh Niken Darmini yang juga menuntun seekor kuda. Mereka berdua mengikuti Raden Dirasanu dan Ratna Manohara. "Dirasani!" Sang Adipati Belambangan berseru. "Mau kemana engkau?" "Kanjeng Rama, saya juga mau pergi bersama Diajeng Niken Darmini. Kami berdua Adimas Dirasanu sudah tidak betah berada di antara para pembantu Kanjeng Rama yang sepak terjangnya sudah menyimpang dari dugaan dan harapan kami semula. Selamat tinggal dan maafkan kami berdua, Kanjeng Rama." Dirasani cepat meninggalkan tempat itu bersama Niken Darmini. "Apakah kami harus mencegah mereka pergi?" tanya Bagawan Kalasrenggi. Sang Adipati Belambangan menggelengkan kepala dan menggoyang tangan kirinya yang diangkat ke atas. "Biarkan mereka pergi. Kelak mereka akan menyadari kekeliruan mereka dan pulang. Aku tidak ingin ada yang mengganggu mereka." Tentu saja tidak ada satu orang pun yang berani membantah. Biarpun ada seorang yang merasa tidak puas, yaitu Raden Satyabrata, namun dia juga diam saja. Dia ditugaskan oleh Kompeni Belanda untuk membantu Belambangan melawan Mataram, bukan karena Belanda berpihak kepada Belambangan, melainkan karena permusuhan dan perang antara penguasa daerah ini yang dikehendaki Belanda agar melemahkan mereka sendiri sehingga kelak akan mudah dikuasai. Sang Adipati Santaguna Alit mengadakan rapat pertemuan dengan semua sekutu dan pembantunya untuk merundingkan kemungkinan perang dalam waktu dekat karena mereka menduga bahwa Mataram tentu akan membalas dan menyerang Belambangan. Ada yang istimewa dalam rapat pertemuan itu sekali ini karena tamu yang mereka hormati dan agungkan, yang telah diundang dengan hormat oleh Sang Adipati Belambangan, telah datang dan hadir dalam rapat pertemuan itu. Tamu undangan itu adalah seorang kakek berusia sekitar 65 tahun, rambut, kumis, jenggot dan pakaiannya semua putih bersih. Sikapnya halus, bicara lembut dan tubuhnya sedang dan tegak. Sepasang matanya lembut dan penuh pengertian, akan tetapi terkadang mencorong dan berkilat. Kakek ini adalah Bagawan Eka Brata, pertapa di Gunung Agung, Bali yang datang atas undangan Adipati Belambangan. Tejakas Mala sendiri, murid utama kakek itu, yang menjalankan perintah Sang Adipati untuk mengundangnya. Setelah Sang Adipati memberi hormat dengan sembah kepada Sang Bagawan Eka Brata yang duduk di kursi kehormatan, sementara itu semua sekutu dan pembantunya duduk diam dengan sikap hormat, kecuali Raden Satyabrata yang tersenyum sinis. Sang Adipati Santaguna Alit lalu berkata, "Pamanda Bagawan yang mulia, sekali lagi di hadapan para senopati, wakil dari Belambangan, Bali, dan Madura, kami menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada Pamanda yang sudah berkenan menghadiri pertemuan ini. Saya sudah menceritakan keadaan kami sehubungan dengan perjuangan kami melawan Mataram yang angkara murka. Sekarang kami mohon kepada Pamanda, sudilah kiranya Pamanda membantu kami dengan nasihat, apa yang harus kami lakukan untuk dapat mencapai kemenangan dari pihak Mataram." Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanti jawaban dari pertapa itu. Bagawan Eka Brata memejamkan kedua matanya, menarik napas panjang berulang kali sebelum menjawab dengan suaranya yang lembut namun penuh wibawa.